Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, siang hari ini, kita masih dapat berkumpul kembali untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bahkan lebih tegas kembali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian dalam situasi berjual beli atau dalam situasi kondisi apapun, maka tinggalkanlah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka tinggalkanlah segala macam bentuk jual beli dan segeralah datang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman hari ini, yang tidak akan mungkin atau mustahil untuk hilang namun bisa diredam adalah fenomena kebohongan. Mengapa seseorang itu melakukan kebohongan? Di antaranya, orang bisa melakukan kebohongan itu disebabkan untuk membela harga dirinya. Itu yang pertama. Seseorang itu dia mampu melakukan kebohongan bahkan yang paling sempurna itu hanya untuk satu saja, Pak, membela harga dirinya. Padahal di dalam Al-Quran yang harus dijaga itu diri. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, bahasanya juga. Tapi manusia menyelewengkan, terkadang menyelewengkan perintah itu dan memilih untuk menjaga harga dirinya. Maka tak ayal untuk menjaga harga dirinya tersebut, manusia bisa menghalalkan beragam cara. Di antaranya adalah kebohongan. Maka kita tidak akan mungkin bisa untuk lepas dari situasi di mana situasi sosial di mana di situ hidup yang disebut dengan kebohongan. Bahkan kebohongan juga pernah menjangkiti salah satu nabi kita. Nabi yang mulia, salah satunya yaitu Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim untuk bisa membenarkan apa yang dia yakini kebenarannya, dia sampai melakukan kebohongan, dan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa, Pak. Bahwa Nabi Ibrahim pada saat itu berbohong kepada ayahnya bahwa patung-patung yang ada di karung ini berkelahi, padahal tidak. Padahal beliau membanting-banting patung tersebut supaya nantinya si patung-patung tersebut hancur. Dan untuk memenangkan logikanya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ayahku, patung ini telah hancur karena dia berkelahi. Padahal kebenarannya adalah si patung tersebut itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan bapak-bapak sekalian, ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita. Bahwa Nabi Muhammad pernah menerima informasi yang salah atau yang fatal, atau informasi yang sifatnya dusta alias bohong. Pada saat itu, setelah perang berkecambuk di beberapa wilayah untuk memenangkan izul Islam, Nabi Muhammad pulang duluan ke Madinah. Dan pada saat itu datanglah salah seorang munafik yang memberitakan kepada Nabi Muhammad bahwa Aisyah sedang melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh dengan seorang sahabat bernama Marwan bin Sofwan. Pada saat itu Nabi Muhammad apakah tidak percaya?
Jawabannya salah besar, Pak. Nabi Muhammad pada saat itu percaya kepada berita salah seorang munafik tersebut yang mengatakan bahwa Aisyah sedang melakukan perbuatan yang tercela dengan seorang sahabat bernama Marwan bin Sofwan. Hingga pada saat Aisyah pulang ke rumah di Madinah, Nabi Muhammad tidak mau untuk berkomunikasi dengan Aisyah. Lamun sawur bahasa Sunda nama Nabi Muhammad teh pundung tehoyong naros-naros acan ke Aisyah gitu. Sampai Aisyah mengatakan seperti ini, Pak. Jika aku mengatakan hal yang sebenarnya, maka kamu tidak akan mungkin percaya dengan berita yang aku sampaikan, karena kamu telah mempercayai orang lain yang membawa berita bahwa aku telah melakukan sesuatu yang tidak baik dengan Marwan bin Sofwan. Aisyah sampai mengatakan seperti itu. Karena itulah dampak yang dahsyat dari kebohongan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun pernah tertimpa berita bohong. Sampai akhirnya turun sebuah ayat, Pak. Turun sebuah ayat yang mengatakan bahwa perempuan baik itu milik laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik milik perempuan yang baik juga. Ayat itulah yang menjadi indikasi turun bahwa Aisyah tidak pernah melakukan perbuatan senonoh atau perbuatan tercela dengan sahabat manapun. Bahwa Nabi Muhammad baik, maka istrinya juga adalah orang yang baik. Tapi Aisyah pada saat itu menangis haru. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat untuk membela dirinya yang sedang difitnah. Ini membuktikan bahwa jangankan di zaman hari ini, pada saat zaman Rasulullah sekalipun atau pada saat zaman nabi-nabi sekalipun, kebohongan itu berkecambuk atau kebohongan hidup berdampingan dengan para nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad bahkan sampai mengkategorikan kebohongan sebagai orang yang munafik secara tabi'i, munafik tabi'i. Jadi Pak, kalau mengkategorikan munafik itu ada dua. Yang pertama munafik akidi, munafik akidah. Yang kedua adalah munafik tabi'i atau munafik yang sifatnya tabiat, sifat, gitu. Kalau munafik akidah itu orang yang dia itu bilang ke orang lain bahwa Allah itu ada dan dia percaya, gitu. Tapi pada saat dia sendiri dia tidak percaya kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Munafiqun disebutkan bahwa orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, min darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Karena mereka mengatakan kepada publik bahwa dia itu beriman, tapi padahal dia tidak beriman, gitu. Wa idza qalu amanna, mereka itu mengatakan beriman, padahal mereka tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, bahkan untuk membicarakan orang yang munafik akidi, Allah Subhanahu wa taala sampai harus mencantumkan 20 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman hanya 5 ayat saja. Orang kafir bahkan hanya 2 ayat saja. Karena orang kafir dan orang beriman jelas hitam dan putih. Dia Kristen, dia Buddha, dia Konghucu, jelas. Dia berbeda akidahnya dengan kita, sudah kontras. Tapi orang munafik itu tidak ada perbedaan yang mencolok. Karena dia di hadapan kita mengaku orang beriman, tapi di hadapan orang lain dia juga mengaku orang beriman. Di hadapan dia pada saat sendiri bahkan dia tidak beriman kepada Allah. Nah, itu yang disebut munafik akidi atau munafik akidah. Ada juga yang kedua munafik tabiat. Munafiknya tabiat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata idza ahdasa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta, dia berbohong. Yang kedua, apabila dia diberikan amanat dia khianat. Yang ketiga, apabila dia berjanji dia ingkar. Itu munafik tabiat. Tapi dia masih bukan kategori munafik akidi. Jadi kalau ada orang berbohong, dia munafik. Tapi bukan munafik yang min darakil asfali minan nar,
yang tidak ada di kerak api neraka, tapi dia adalah munafik yang tabiat, yang dia tidak dikategorikan sebagai munafik yang kafir. Dia hanya dosa biasa, bukan dosa yang levelnya kafir, tapi dosa yang levelnya di bawah kafir. Itu munafik tabiat. Dan Rasulullah mengkategorikan munafik tabiat itu salah satunya adalah berbohong. Jadi sampai Rasulullah mengeluarkan sabdanya, mengeluarkan hadis bahwa nih kebohongan ini berbahaya bagi kehidupan kita. Karena kebohongan ini nanti bisa menghancurkan. Bahkan setelah zaman Rasulullah, kebohongan bahkan sampai hari ini, kebohongan dianggap sebuah akidah oleh aliran tertentu. Sebut saja Pak, Syiah menganggap bahwa taqiyah atau berbohong itu merupakan bagian dari akidah. Itu merupakan bagian dari keimanan dia. Bahwa jika dia di rumah, dia berlaku seperti A, ketika di hadapan publik dia berlaku B. Saya punya kawan dekat dan dia Syiah. Dan pada saat sejak dia kecil, dia diajarkan oleh ayahnya untuk jika di rumah dia sholat dengan tangan ke bawah. Namun ketika dia di hadapan publik seperti ini, dia diajarkan oleh ayahnya untuk sholat bersidekap kepada ulu hati. Ini membuktikan bahwa taqiyah adalah bagian dari ibadah. Bahkan bukan bagian dari tabiat lagi Pak, oleh Syiah itu. Oleh kita dianggap berbohong itu tabiat yang merupakan sebuah perilaku dosa. Tapi oleh orang-orang yang dari kalangan Syiah itu menganggap bahwa berbohong itu adalah bagian dari akidah, berbagian dari ibadah. Yang mana kalau dia tidak bisa berlaku seperti itu, kalau itu bagian dari ibadah, itu merupakan sebuah dosa. Maka berbohong itu nantinya mendapatkan pahala luar biasa sekali. Maka bapak-bapak sekalian, berbohong adalah aktivitas sosial yang dilaknat, tapi berbohong juga ada di kehidupan menyehari kita. Dan itu berjalan sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Dan bagaimana kita menghindarinya? Maka berbohong bisa dihindari dengan kita berintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin sedang Jumat rahimahumullah. Ternyata hari ini kebohongan itu bergeser Pak. Semenjak teknologi semakin canggih, kita masuk kepada era percepatan, di mana bapak-bapak di sini bisa mengakses informasi dari Palestina hanya hitungan detik saja. Bapak-bapak di sini bisa mengakses informasi dari Amerika, bisa mengakses informasi dari luar negeri hanya hitungan detik saja. Ini yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi itu ada dua, ada yang fisik, ada yang non fisik. Ada yang fisik, ada yang bukan fisik. Globalisasi fisik itu adalah perpindahan orang dari satu tempat atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan hitungan yang cepat. Saya kasih asumsi seperti ini. Bayangkan di zaman Nabi Muhammad, berita kematian Raja Habasyah itu datang diucapkan dari Habasyah hari ini sampai ke Madinah 6 bulan kemudian. Berarti pada saat itu orang dari satu tempat ke tempat yang lain tidak berpindah secara cepat, namun berpindah dengan cara yang lambat. Ya. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak sekalian, kita hitung saja untuk hari ini. Bayangkan dulu sepuh-sepuh kita untuk berangkat haji ke Mekah harus memakan waktu berbulan-bulan menggunakan perahu. Hari ini kita bisa menempuh jarak 1 hari saja. Itu yang disebut globalisasi fisik. Ada globalisasi non fisik. Globalisasi non fisik itu yang disebut dengan arus informasi begitu deras.
Saya yakin mayoritas bapak-bapak di sini itu menggunakan HP pintar atau smartphone. Oleh sebab itu, maka bapak-bapak di sini itu bisa mendapatkan atau mengakses informasi dengan begitu cepatnya dan begitu derasnya. Apakah itu baik untuk kehidupan kita? Jelas, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam urusan dunia, teknologi, percepatan itu bisa baik. Kita bisa tahu bahwa Palestina sedang dibombardir hanya sekian detik saja, dan kita bisa bersolidaritas dengan orang-orang di Palestina. Kita bisa tahu bahwa ada sebuah ceramah di algoritma YouTube. Dalam artian kita bisa tahu ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad hampir setiap hari. Baik, sangat baik. Tapi bayangkan kalau dampak dari percepatan teknologi itu memberikan arus informasi yang deras kepada bapak-bapak sekalian, kepada kita sekalian. Maka tak ayal muncullah berita yang kita sebut sebagai berita bohong atau hoax. Maka konsekuensinya, orang yang mengkonsumsi berita bohong tersebut adalah orang yang dia itu tidak bijak dalam bermedia sosial, atau orang yang membagikan berita bohong, dia masuknya kepada munafik tabi'i, orang yang menyebarkan kebohongan. Saya akan ambil satu contoh bapak-bapak sekalian. Pada saat tanggal 30 September kemarin, grup WA saya dibanjiri dengan pernyataan bahwa akan bangkit 70 juta anggota PKI di Indonesia. Pertanyaannya, kita perlu meng-cross check bagaimana 70 juta anggota PKI itu bangkit. Dari mana asalnya PKI? Dari mana asalnya berita tersebut? Oke, kita cari kebenarannya. Ternyata anggota PKI di Indonesia tidak lebih dari 5 juta. Ternyata yang bangkit 70 juta, kan gak masuk akal. Oleh sebab itu, maka mau gak mau berita tersebut tidak jelas asal dan muasalnya. Maka ketika kita menyampaikan kepada orang lain dan orang lain percaya hingga akhirnya memprovokasi golongan tertentu, maka mau gak mau kita sedang menyampaikan berita kebohongan. Dan kita masuk kepada golongan munafik tabi'i. Dipopulerkan lagi. Ternyata hari ini itu bukan hoax, Pak, yang disebutnya itu. Berita itu bukan hoax sebenarnya. Atau kita pengkonsumsi berita itu yang disebut dengan bullshit. Bullshit itu beda dengan bohong. Kalau bohong itu ada kebenaran yang disembunyikan. Contoh misalnya, di sana, di depan sana ada kebakaran. Maka mau nggak mau teman-teman atau bapak-bapak di sini datang ke sana. Ternyata di sana itu nggak ada kebakaran. Yang benar tidak ada kebakaran. Saya berbohong bahwa di depan sana ada kebakaran. Itu yang disebut dengan hoax atau bohong. Tapi bullshit itu beda, Pak. Bullshit itu adalah orang yang dia dapat berita tapi dia tidak pernah peduli dengan kebenaran dan kebohongannya. Contoh misalnya, saya menyampaikan berita ke sini, bapak-bapak sekalian, di depan sana ada kebakaran. Bapak-bapak alih-alih datang ke sana untuk mengecek kebakaran itu ada atau tidak, bapak-bapak di sini malah datang ke rumah bapak-bapak sekalian, menyebarkan kepada anak cucu bapak-bapak dan istri-istri untuk mengatakan bahwa di sana ada kebakaran. Oleh sebab itu, kebohongan semakin menyebar luas. Nah, yang disebut bullshit itu beda dengan hoax, Pak. Kalau hoax, kebenarannya itu terkadang ada di belakang. Tapi bullshit, bapak-bapak di sini tidak mau tahu atau bahkan tidak peduli dengan sebuah kebenaran. Datang berita, sampaikan lagi. Datang berita, sampaikan lagi. Inilah realitas yang terjadi. Dalam satu grup WA, diserahkan kembali ke semuanya. Sampai kita tidak tahu dari mana ini berita asalnya. Terus di forward. Itu yang disebut bullshit. Tidak mau tahu atau tidak peduli kepada kebenaran. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an
dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah menggunakan kalimat beriman karena orang yang beriman itu adalah orang yang takilun, orang yang berpikir. Disebutkan bahwa in ja'akum fasikun, jika datang orang fasik kepadamu. Apa orang fasik? Orang fasik itu orang yang mengganggu kemurnian ibadah kita, orang yang mengganggu amalan kita. Jika datang orang fasik kepada kamu, maka binabain dengan suatu berita, fatabayyanu, maka cross check kembali. Cari berita itu sumbernya dari mana. Antusibu qauman bijahalatin. Kalau kamu tidak meng-cross check berita tersebut, dikhawatirkan itu nanti bakal merugikan suatu kaum. Contoh misalnya, banyak sekali hari ini sebuah berita yang tidak jelas kebenarannya tiba-tiba merugikan kaum yang lain. Ada sebuah kisah, Pak. Kawan saya pada saat itu, dia menjadi moderator, menjadi pengantar diskusi dari seorang yang memiliki akidah Syiah. Maka beritanya itu tersebar bahwa kawan saya tersebut adalah orang Syiah. Mirisnya, ada orang yang dirugikan. Kawan saya dipukuli karena dituduh Syiah. Padahal dia adalah ahlu sunnah tulen. Dia bukan Syiah, dia ahlu sunnah tulen karena dia tidak tahu pematerinya Syiah. Dan dia hanya menjadi moderator. Terus ada orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi bahwa si moderator ini Syiah. Efeknya adalah ada kerugian. Dia dipukuli sampai babak belur. Ini membuktikan bahwa tanpa cross check terlebih dahulu sebuah informasi yang datang, maka mau nggak mau orang akan ada yang dirugikan. Maka fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti ada kalian, ketika ada orang yang dirugikan, efeknya adalah kalian bakal menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala atau Islam telah memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Di era percepatan teknologi yang seperti ini, di era kebohongan, di era segala sesuatu informasi yang begitu deras datang kepada kita, Islam sudah memberikan benteng, Pak. Bahwa kalau ada informasi, cross check dulu. Tabayun. Dan tabayun itu adalah cross check, cari kebenarannya. Maka di sini Islam telah menjadi agama yang paripurna dengan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mencari ilmu terlebih dahulu, mencari kebenaran dan mencari pengetahuan. Mungkin segitu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini terhindar atau bisa meminimalisir atau bisa menghilangkan sifat-sifat bohong di dalam diri kita, karena itu bisa menyebabkan kehancuran bagi orang lain. Dan yang kedua, kita bisa bijak bermedia sosial supaya nantinya tidak ada orang yang dirugikan oleh kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci perilaku bohong dan Allah Subhanahu wa taala juga membenci berita bohong. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.